Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Alfiansyah. Pada video kali ini saya akan membahas terkait materi routing ya teman-teman. Nah, jadi di dalam video ini ada beberapa cakupan materi. Yang pertama, ini ada kelompok pengenalan routing, yaitu saya akan menjelaskan konsep klasifikasi routing dan routing table dan routing flags. Kemudian yang pada routing static ini, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan static routing, static routing 2 router pendahuluan, kemudian static routing 2 router lab, kemudian yang keempat static routing 3 router pendahuluan, dan yang terakhir static routing 3 router lab. Kemudian pada kelompok routing dynamic ini, sini saya akan membahas konsep dynamic routing, kemudian pengenalan OSPF area, dan redistribute default route. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait konsep routing terlebih dahulu. Jadi, routing ini merupakan salah satu fitur pada mikrotik. Routing ini bekerja layaknya kantor pos dalam pengiriman paket. Jadi, dia itu menentukan jalur tercepat untuk mencapai tujuannya. Nah, routing juga dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan lain melalui router. Nah, routing ini bekerja pada layer 3 atau network layer pada networking models yang berkaitan dengan pengalamatan IP. Kita lanjut. Nah, klasifikasi routing ini merupakan pembagian routing. Jadi, pembagian routing itu ada dua, yang pertama static routing dan yang kedua dynamic routing. Untuk static routing ini merupakan routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table-nya. Dan yang dynamic routing ini merupakan kebalikannya, yaitu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Dynamic routing terbagi menjadi dua, yaitu EGP dan IGP. Oke, kita lihat di sini perbedaannya. Nah, di sini untuk IGP atau Interior Gateway Protocol ini digunakan pada intra autonomous system routing, dan ini diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Contohnya yaitu sekolah atau kampus, perusahaan, atau institusi lainnya. Kemudian contoh protokol IGP ini yaitu ada Distance Vector Routing Protocol dan Hybrid Routing Protocol. Nah, pada Distance Vector Routing Protocol ini ada beberapa jenis juga, yaitu RIP versi 1, RIP versi 2, dan IGRP. Kemudian yang Hybrid Routing Protocol ini ada satu, yaitu EIGRP. Nah, dan yang kedua ini tadi saya lupa menyebutkannya, yaitu Link State Routing Protocol. Nah, ini tuh ada dua jenis juga, yaitu SPF dan IS. Kemudian yang jenis yang kedua yaitu Exterior Gateway Protocol atau EGP. Ini itu digunakan pada Inter Autonomous System Routing. Kemudian ini juga diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Nah, contohnya itu ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Nah, contoh protokol EGP ini itu hanya ada satu, yaitu BGP. Kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan terkait routing table. Nah, ketika kita ingin melakukan proses routing, kita perlu melihat patokan pada routing table. Routing table ini berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu. Dan juga ini berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing route. Nah, routing table ini dapat terbentuk dari yang pertama semua route yang berasal dari dynamic routing protocol atau otomatis. Kemudian dapat juga terbentuk dari semua route untuk network yang directly connected ke router atau dari semua interface yang terhubung ke router. Kemudian yang ketiga ini dapat juga terbentuk dari konfigurasi tambahan seperti static route ataupun manual. Nah, contoh
gambar routing table ini seperti ini teman-teman gambarannya. Kita lanjut. Nah, di sini juga ada yang namanya routing flags. Routing flags ini bisa dikatakan sebagai status dari suatu router tersebut. Misalkan di sini ada DAC. Nah, DAC itu adalah singkatan dari Dynamic Active Connected. Kemudian ada juga yang namanya DAO. Ini tuh singkatan dari Dynamic Active OSPF dan seterusnya. Mungkin kalian bisa searching lebih detail lagi terkait hal ini, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai static routing sebelum kita melakukan prakteknya. Jadi, static routing ini diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Nah, contohnya, anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Nah, setiap kantor cabang itu terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Nah, dalam hal ini routing dapat digunakan, teman-teman. Kemudian, static routing ini dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table yang tersedia. Pada static route, perlu menambahkan parameter routing, seperti DST address dan gateway, secara manual ke dalam routing table. Nah, rumus static routing ini yaitu bisa kita sebut mau kemana lewat mana. Misal dia ingin menuju ke network A, terus gateway-nya lewat mana? Misalkan lewat router 1 ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait karakteristik static routing. Nah, static routing ini mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil saja dan membutuhkan resource yang ringan. Tapi static routing ini tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Jika kalian memiliki jaringan yang sudah mulai kompleks atau skala besar, maka solusinya menggunakan dynamic routing bukan static routing. Nah, static routing juga hanya dilakukan secara manual dengan menambahkan jaringan baru. Kemudian, cara kerja rumus static routing yaitu misal nih, router 1 ingin mengakses network yang dimiliki oleh router 2. Router 1 ingin mengakses network yang dimiliki router 2 yang ini PC B. Nah, jadi rumusnya itu router 1 ingin ke PC A melalui gateway router 2. Jadi kita masukkan gateway router 2-nya pada router 1 gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan studi kasus atau prakteknya, teman-teman. Yang akan saya lakukan yaitu di sini saya akan melakukan static routing 2 router dan static routing 3 router. Nah, untuk contoh topologi gambarannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita akan menggunakan Inetlab dan Winbox lagi. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah berada di lab emulator Inetlab-nya. Nah, di sini juga saya sudah menyediakan dua perangkat mikrotik dan sudah dinyalakan. Nah, untuk bagian net ini adalah ISP-nya ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan kategori CloudNet. Jadi agak berbeda dengan kasus sebelumnya. Untuk CloudNet ini nantinya akan mendapatkan range IP kelas A. Nah, kita bisa klik save. Jadi ini merupakan ISP kita, yaitu penyedia layanan internetnya. Deskripsinya bisa kalian ganti bebas. Kita save. Nah, kita akan koneksikan si ISP-nya agar terhubung ke router pertama kita. Kita bisa hubungkan dengan Ethernet-nya yaitu Ether1. Nah, sebenarnya pada real implementasinya itu IP yang didapatkan oleh ISP ini yaitu IP public. Namun karena kita menjalankannya dengan metode lab emulator, maka IP yang didapatkan berbentuk IP privat, bukan IP public. Tapi tidak apa-apa, ini kita bisa masuk. Nah, ini kita bisa langsung saja masuk ke konsol mikrotiknya. Lalu kita akan coba login untuk mendapatkan IP. Kita login dulu menggunakan username default karena perangkatnya masih baru. Nah, untuk passwordnya kita skip, terus kita enter lagi. Nah, di sini
kita bisa lakukan verifikasi IP address-nya berapa yang akan didapatkan. Nah, di sini saya mendapatkan IP 137.127. Jadi bagian labelnya saya tuliskan MikroTik-nya mendapatkan IP secara DHCP. Kemudian yang akan didapatkan yaitu 10.0.137.x. Di sini saya tulis X karena berbeda dengan yang didapatkan oleh teman-teman. Di sini saya tambahkan manual saja 10.0.137.127. Karena kita lakukan studi kasusnya dua router, jadi kita koneksikan antara MikroTik 1 dengan MikroTik 2 menggunakan Ethernet, yang dimana pada setiap routernya itu akan mendapatkan kliennya masing-masing. Jadi kita tambahkan perangkat PC-nya langsung 2 saja biar cepat. Lalu kita klik save. Jadi ibaratnya nanti setiap router ini akan memiliki jaringan lokalnya sendiri. Jadi ini kan untuk si MikroTik pertama, dan yang ini untuk si MikroTik yang keduanya. Kita sambungkan menggunakan Ethernet. Nah, di sini saya sudah sediakan nodes-nodesnya. Jadi untuk 10.1 adalah IP pada Ether 2 MikroTik pertama. Untuk 10.2 ini untuk Ether 1 yang dimiliki MikroTik 2. Dan untuk 1.1 ini untuk MikroTik 1 yang mengarah ke klien. Dan untuk 2.1 adalah untuk MikroTik 2 yang mengarah ke klien. Yang 1.2 untuk PPC 1 dan yang 2.2-nya untuk PPC 2. Nah, untuk IP MikroTik 1 pada Ether 2 yaitu 10.1. Dan untuk IP MikroTik 2 pada Ether 1 yaitu 10.2. Jadi bisa kita simpulkan network yang didapatkan yaitu 10.10.10.0. Dan untuk MikroTik pertama yang mengarah ke klien, network yang didapatkan yaitu 192.168.1.0. Lalu apply. Jadi teman-teman kalau mau kasih nodesnya di Ethernetnya, tinggal klik Ethernetnya, klik kanan, terus tuliskan pada bagian label. Nah, untuk MikroTik 2 yang mengarah ke klien ini, network yang didapatkan yaitu 192.168.2.0. Lalu apply lagi. Kita masuk ke MikroTik 1. Nah, di sini saya akan mengganti hostname-nya. Kita ketik system identity, lalu enter. Lakukan set name-nya, namanya mau apa. Misal nama MikroTik pertama adalah router 1, lalu enter, lalu print. Dan untuk MikroTik yang kedua pun saya kasih nama router 2. Di sini bisa kita ganti juga deskripsinya. Untuk MikroTik 1 yaitu router 1 dan untuk MikroTik 2 yaitu router 2. Kita bisa klik save. Nah, di sini kita lanjutkan studi kasus kita yaitu static routing 2 router. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya IP pada ISP itu adalah 10.0.137.1. Kita bisa melihatnya di sini. Nah, karena di router satunya sudah mendapatkan IP secara DHCP, maka kita bisa lakukan koneksi ke Winbox-nya ya. Untuk melakukan static routing, kita akan koneksikan PC kita dengan Pinet Lab-nya terlebih dahulu. Kita buka command prompt-nya. Di sini kita lakukan routing antara PC dengan Pinet Lab-nya agar nantinya bisa saling terkoneksi. Untuk melakukan routingnya bisa diketik root add, terus masukkan IP networknya Pinet Lab, yaitu 10.0.137.0. Karena dia menggunakan prefix /24, maka subnet masknya adalah 255.255.255.0. Kemudian kita ketik gateway-nya. Nah, untuk gateway-nya ini kita masukkan IP Pinet Lab-nya, yaitu yang ini 192.168.44.129, lalu enter. Jadi jika PC kita melakukan ping ke router 1 itu, maka akan bisa melakukan ping. Karena ini sudah berhasil, langsung saja kita koneksikan dengan Winbox-nya. Di sini untuk IP dari router 1-nya yaitu 137.127, kita lakukan connect. Nah, ini udah berhasil ya. Supaya router 2 bisa terkoneksi dengan Winbox tanpa harus terkoneksi ke ISP, kita bisa menggunakan fitur Roamon. Jadi Roamon ini artinya terhubungnya router di sampingnya tanpa harus
teridentifikasi IP address-nya. Kita langsung saja nyalakan fitur Roamon. Di bagian tools kita klik bagian Roamon. Nah, kita centang bagian enablednya, lalu apply, oke. Lalu kita nyalakan juga fitur Roamon pada router 2 dengan perintah tool, lalu Roamon, lalu kita lakukan set enable-nya yes, lalu kita print. Nah, di sini statusnya sudah aktif ya teman-teman. Kita klik more, lalu new Winbox. Di sini kita koneksinya ke router 1 tapi koneknya ke Roamon. Pada bagian Roamonnya ini akan teridentifikasi router 2-nya. Jadi kita bisa masuk ke router 2 menggunakan Winbox tanpa harus memiliki IP address. Jadi kita bisa masuk ke router 2, kita connect. Nah, di sini kita sudah masuk ke router 2 via router 1. Seperti itu. Setelah itu kita akan melakukan addressing pada setiap interface-nya. Kita masuk ke router 1 terlebih dahulu, klik IP, lalu addresses. Nah, untuk yang mengarah ke Ether 1 atau ESP sudah terkonfigurasi secara dynamic. Kita langsung saja konfigurasi pada Ether 2 dan Ether 3 ya teman-teman. Kita lakukan untuk Ether 3 dulu, yaitu yang mengarah ke klien. Itu IP-nya 1.1/24. Interface-nya yaitu Ether 3. Klik apply lalu oke. Kita tambahkan untuk yang Ether 2 10.10.10.1/24. Nah, interface-nya Ether 2, kita klik apply lalu oke. Kemudian kita lakukan addressing pada router yang kedua. Kita klik IP, addresses, lalu tambahkan yang mengarah ke router 1 dulu, yaitu 10.2/24. Interface-nya Ether 1, lalu apply, oke. Nah, lakukan juga addressing yang mengarah ke klien, yaitu 2.1/24. Interface-nya yaitu Ether 2, lalu apply, oke. Nah, kita lihat terlebih dahulu routing table-nya. Kita klik IP, lalu routes. Di sini ada informasi DAC, baik itu router 1 ataupun router 2 setelah kita lakukan addressing. Nah, yang dimaksud dengan DAC itu, D-nya itu dynamic, A-nya aktif, dan C-nya itu connected. Jadi ini artinya sudah aktif dan juga terkoneksi dan sudah mendapatkan IP secara dynamic juga. Artinya ketika kita konfigurasi addressing pada interface, baik itu yang mengarah ke klien ataupun router sebelahnya, itu akan didaftarkan routing table secara otomatis. Nah, ini tuh kalau misalkan interface di perangkat mikrotiknya itu kita bisa lihat untuk network yang 2.0 ini belum terkoneksi karena belum terdaftar. Maka dari itu diperlukanlah proses routing agar PC yang dua ini bisa terkoneksi. Maka kita harus tambahkan informasi di routing table-nya. Oke, kita langsung saja lakukan konfigurasi static routing. Nah, teman-teman jangan lupa pergi ke bagian route list. Di sini kita bisa tambahkan secara manual. Rumus static routing itu kan mau kemana dan lewat mana. Nah, karena kita ingin ke network 2.0, kita ketik mau kemananya ini 192.168.2.0/24. Kemudian lewatnya mana? Karena dari router 1 ingin ke network 2.0 melewati Ether 1, jadi bagian gateway-nya kita ketik 10.10.10.2, lalu kita klik apply dan oke. Nantinya akan ada informasi AS, yaitu active static. Nah, berarti kita bisa lihat di sini untuk yang mengarah ke network 2.0 sudah daftarkan di routing table-nya. Kemudian kita pergi ke router 2. Nah, di sini kan hanya ada 2, yaitu yang mengarah ke router 1 dan kliennya. Maka kalau router 2 ingin melakukan koneksi ke 1.0 itu belum bisa karena di routing table-nya belum terdaftar. Nah, kita bisa tambahkan secara manual di sini karena dia ingin ke network 1.0, maka gateway yang digunakan adalah Ether 2, yaitu 10.1. Di sini kita ketik gateway-nya 10.10.10.1. Untuk DST address-nya kita masukkan network yang ingin kita tuju, yaitu 1.0/24. Lalu klik apply, lalu oke. Maka jika router 2 ingin terkoneksi ke PPC 1 itu akan berhasil karena pada routing table-nya sudah terdaftar tadi.
Kemudian kita akan melakukan addressing pada PPC-nya. Kita nyalakan terlebih dahulu, kita buka konsolnya. Untuk PPC 1 kita akan menggunakan IP 1.2/24. Di sini kita ketik. Nah, untuk gateway-nya kita daftarkan router 1, yaitu menggunakan 1.1. Nah, kita bisa ketik di sini juga. Kemudian enter. Selanjutnya lakukan juga pada PPC 2-nya. Di sini saya skip saja ya karena caranya sama. Nah, jika sudah melakukan semuanya, maka kita sudah berhasil melakukan static routing pada dua router ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan melakukan studi kasus yang kedua, yaitu konfigurasi static routing dengan 3 router. Artinya di sini kita akan menambahkan router baru dan network baru juga. Kita bisa langsung tambahkan perangkat mikrotiknya. Bagian kemu optionnya saya kosongkan, lalu save. Kemudian kita nyalakan. Setelah itu kita tambahkan PPC-nya juga yang bertindak sebagai klien di mikrotik ketiga ini. Saya definisikan PPC 3 lalu save. Nah, lalu kita masuk ke mikrotiknya. Di sini saya login menggunakan user admin dan passwordnya kosong. Ini kita skip lalu enter. Di sini kita sambungkan dulu dari router 2 ke mikrotik yang ketiga. Lalu saya akan ganti hostname-nya menjadi router 3. Kalau sudah, kita coba koneksikan dari router 3 ini ke PPC 3. Untuk deskripsi mikrotik yang ketiga, saya ganti sesuai dengan hostname. Lalu save. Nah, untuk ether 3 yang mengarah ke router 3 akan mendapatkan IP 20.1/24. Adapun router 3 pada ether satunya memiliki IP 20.2. Untuk router 3 yang mengarah ke klien pada ether 2-nya yaitu 3.1. Nah, sedangkan untuk IP PPC-nya yaitu memiliki 3.2. Kemudian kita bisa aktifkan fitur Ramon terlebih dahulu di router 3-nya agar router 3 dapat dikonfigurasi melalui aplikasi Winbox. Untuk router 2 dan router 3 itu menggunakan network 10.20.20.0 dan yang router 3 dengan kliennya menggunakan 192.168.3.0. Oke, kita lanjut buka aplikasi Winbox-nya. Di sini saya akan masuk ke router 3. Klik more, new Winbox. Di sini saya masuk ke router 3 melalui router 1. Terus kita connect. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan addressing terlebih dahulu. Kita klik IP, addresses, kita tambahkan yang ether 2 terlebih dahulu yaitu 3.1/24. Ini ether 2, apply. Terus kita tambah lagi address yang mengarah ke router 2 pada ether 1 yaitu 20.2/24. Jadi perbedaannya yang router 1 dan router 2 itu memiliki network 10.0, sedangkan yang router 2 dan 3 memiliki network 20.0. Bisa kita simpulkan, jika kita memiliki perangkat router baru, artinya kita juga akan mendapatkan network yang baru juga. Oh ya, kita belum menambahkan addressing pada router 2 yang pada ether 3-nya ya, lupa. Kita tambahkan ethernya 3, IP-nya 20.1/24. Apply lalu oke. Di sini bisa kita lihat DAC pada router 3 itu masih 2, yaitu yang mengarah ke router 2 dan mengarah ke router 3. Jadi tugas kita sekarang mendaftarkan network yang belum didaftarkan. Karena saya sudah kasih tahu caranya sebelumnya, di sini saya skip saja ya teman-teman videonya. Kalau sudah menambahkan pada router 3, selanjutnya kita tambahkan juga network baru yaitu router 3 ini pada router 1 dan router 2. Di sini saya skip juga ya teman-teman. Nah, jika sudah, langkah terakhir yang akan kita lakukan yaitu melakukan addressing pada PPC 3. Di sini kita masukkan IP yang kita inginkan yaitu 3.2/24 dan gateway-nya yaitu ether 2 pada router 3 192.168.3.1/24. Kemudian kita enter. Jika sudah melakukan semuanya, maka kita sudah berhasil melakukan static routing dengan 3 router ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan
static routing with internet. Jadi pada kasus sebelumnya kita telah melakukan static routing sampai dengan 3 router, namun yang memiliki root ke internet hanya router 1. Jadi agar router 2 dan 3 serta kliennya bisa terhubung ke internet, maka kita perlu menggunakan default route. Nah, artinya jika router 2 dan 3 ingin internetan, maka nanti kita arahkan route-nya ke internet dengan menggunakan gateway yang dimiliki. Nah, untuk router 2 ini, jika ingin terhubung ke internet, maka harus melewati router 1 kan. Maka gateway-nya diisi dengan gateway router 1, lalu klik enter. Nah, seperti ini. Lalu klik print seperti ini. Nah, maka router 2 sudah memiliki DST address-nya, yaitu default route dengan informasi aktif static. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, untuk router 3-nya di sini saya coba dengan aplikasi Winbox. Caranya, kita buka menu route list terlebih dahulu, lalu klik add tanda icon plus. Bagian DST address-nya biarkan default yang ini 00 saja. Lalu bagian gateway-nya dilihat untuk router 3 ketika ingin terhubung ke internet, maka melewati gateway pada router 2. Maka di sini gateway-nya kita ketikkan gateway pada router 2. Kemudian kalau sudah klik apply lalu oke. Nah, router 2 dan 3 jika ingin mengakses ke internet kan melewati router 1. Maka di router satunya itu harus dikonfigurasikan netnya terlebih dahulu. Pilih menu IP, kemudian pilih yang firewall. Nah, di sini kalian pilih yang menu net. Kemudian klik icon plus atau add. Nah, di menu chain-nya ini pilih yang srcnet. Dan untuk out interface-nya ini pilih interface yang mengarah ke internet atau SP, yaitu Ether 1. Kemudian action-nya pilih masquerade. Kalau sudah klik apply lalu oke. Nah, maka di sini kita sudah berhasil melakukan static routing dengan internet. Oke, di sini selanjutnya saya akan membahas terkait konsep dynamic routing. Dynamic routing ini merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi pada routing table secara otomatis. Hal ini sudah pasti untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah mulai kompleks atau terlalu besar. Jadi konsep dynamic routing ini terbagi menjadi dua, yaitu ada IGP dan EGP. Jadi IGP ini interior gateway protocol dan EGP exterior gateway protocol. Nah, di sini sudah saya bahas ya teman-teman sebelumnya. Jadi pada pembelajaran dynamic routing ini saya akan menjelaskan lebih detailnya terkait materi OSPF supaya lebih gampang saja. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan melakukan pengenalan OSPF terlebih dahulu. OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Kemudian OSPF juga sudah support IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, konsep cara kerjanya ini adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Kemudian rute yang dipilihnya juga ini sesuai kecepatan. Dan OSPF ini merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF ini mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Di sini saya akan menjelaskan terkait OSPF areanya. Jadi tujuan OSPF area ini itu untuk memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi peruteran. Nah, di sini tuh ada OSPF area tuh ada 4 ya teman-teman. Ada yang backbone area atau 0. Ini bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Kemudian yang kedua ada standard atau default area. Ini merupakan sub area dari area 0. Kemudian yang ketiga ada stub area.
ini tuh area bisa disebut dengan area yang paling ujung. Kemudian yang terakhir ada not so stubby area. Ini merupakan stub area yang tidak menerima external root. Itu digantikan dengan default root dari area lain tetapi masih mendapatkan external root dari router yang masih dalam satu area. Nah, yang terakhir ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan terkait redistribute default root. Jadi redistribute default root ini adalah menambahkan default root secara otomatis. Oke, kita langsung saja praktikan menggunakan aplikasi Winbox. Oke, di sini kita buka aplikasi Winbox-nya untuk melakukan redistribute default root yang ada pada WSPF. Nantinya pada setiap router itu akan terdaftar secara otomatis dengan bantuan WSPF ya teman-teman. Oke, kita langsung saja praktikan. Nah, perlu kalian ketahui, jadi kita bisa melakukan redistribute default root pada router yang mengarah ke SP, yaitu router 1. Di sini kita pilih menu routing, terus pilih WSPF. Nah, di sini kalian pergi ke menu instance. Di bagian defaultnya kalian klik 2 kali. Di sini kita fokuskan pada redistribute default root. Di sini ada always dan if install. Jadi untuk if install ini, kalau misal router 1 teman-teman memiliki default root, maka router WSPF ini akan melakukan redistribute default root. Nah, kalau yang always ini, kalau misal router 1 tidak punya default root, maka dia akan melakukan redistribute default root. Nah, di sini kita bisa pilih yang if install saja yang tipe 1. Di sini kita klik apply lalu oke. Nah, kalau sudah konfigurasi instance, maka kita sudah berhasil mendaftarkan default root pada router 2, router 3, dan seterusnya. Nah, oke, mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.